Baik, kita terusin manajemen logistik untuk pertemuan ke-6 ya. Membahas tentang bab 5 yaitu manajemen transportasi dan distribusi ya. Strateginya dalam manajemen transportasi dan distribusi pada shipping, langsung aja deh pada shipping ya. Misalnya untuk yang sering mengapalkan, ya ada diskon freight-nya lah dikit gitu. Jadi menarik bagi mereka untuk yang sering mengapalkan ya. Sehingga yang lain akan ikut-ikutan bisa aja. Yang tadinya satu kali mengapalkan bisa sering mengapalkan gitu ya. Perkembangan moda transportasi, ya kita lihatlah sekarang ini udah era kontainerisasi. Dulu masih muatannya break bulk aja, tapi sekarang udah era kontainerisasi. Banyak mereka yang senang kalau mengapalkan ke kapal kontainer. Ya. Sering konsolidasi informasi dan pengiriman, ya, supaya mereka tertarik kalau sering berkonsolidasi. Rute dan jadwal mengacu pada prospek peraihan muatan, ya. Ya, tentu sebagai shipping juga harus membuat rencana rutenya dan jadwalnya dari kapal masing-masing. Dan untuk rute ya pasti untuk yang memang dapat muatan ke rute tersebut. Berikan value added. Ya, misalnya aja packaging yang baik, staffing yang baik ya. Supaya cargo owner senang. Kalau cargo owner senang ya tentu banyak yang mau mengapalkan. Sistem pergudangan atau CY juga yang baik lah. Jangan sampai kita membiarkan muatannya ditaruh di gudang yang bocor misalnya. Atau kontainer yang jauh dari tempat kapal sandar nantinya itu. Reverse logistik atau urusan klaim dan asuransi itu juga hendaknya dilayani dengan memadai ya. Karena umumnya kalau yang punya barang misalnya sampai di pelabuhan tujuan barangnya rusak minta dikembalikan, daripada membalikan katanya biaya freight-nya tinggi. Jadi lebih baik berurusan dengan urusan klaim aja gitu atau asuransi aja gitu ya. Biaya transportasi tentu aja sangat berpengaruh pada harga barang. Ya misalnya aja dari Kalimantan bawa ke Jawa misalnya, freight-nya biasanya 100.000 per ton ya misalnya, dinaikkan ya tentu aja sampai di Jawa harganya jadi naik kalau ongkos angkut juga naik. Bila perlu mengacu shipping lainnya yang serupa ya. Kan banyak perusahaan pelayaran yang lainnya juga paling tidak mengacu pada yang serupa dengan kita lah untuk freight-nya atau untuk pelayanannya dan lainnya gitu ya. Oke. Ada juga strategi dalam urusan transportasinya. Itu ada direct shipment, ada cross docking dan ada lain-lain sebenarnya gitu ya. Tetapi yang lebih jauh lagi akan saya terangkan nanti pada bab 6. Bab 6 ini seolah-olah merupakan aplikasi dari manajemen logistik pada transportasi laut. Makanya nanti aja sekaligus diterangkan di situ. Sini hanya saya terangkan tentang direct shipment dan cross docking aja. Kalau direct shipment ya artinya barang atau muatan itu langsung aja dimuat atas kapal. Barangkali pernah ada dengar ada truck loading, truck lossing. Itu artinya begitu dimasukkan ke pelabuhan, tidak usah ditumpuk dulu di gudang list 1, tapi langsung aja dikapalkan karena perizinannya sudah diurus sebelumnya. Gitu ya. Demikian juga muatan dalam peti kemas. Mungkin sudah diurus di Cikarang, di Inland Clearance Depot, sehingga begitu kapal datang, dibawa ke Tanjung Priuk,
tidak usah ditaruh dulu di counterjet, tapi langsung aja dikapalkan ya. Oke. Itu direct shipment ya. Tentu aja perizinannya sudah diurus jauh sebelumnya ya, karena nggak mungkin bisa dinaikkan langsung atas kapal kalau ternyata belum ada perizinan, terutama belum ada fiat muat dari bea cukai kepabeanan. Kalau cross docking itu maksudnya muatannya sih untuk jauh, misalnya untuk ke Eropa, tapi dari Indonesia hanya dibawa dulu dengan kapal kecil sampai ke Singapura. Dari Singapura baru tuh dibawa oleh kapal-kapal besar untuk ke Eropa oleh mother vessel-nya. Jadi berarti dipindahkan dari feeder vessel, dipindahkan ke mother vessel-nya. Tentu tempat pemindahan muatan dari feeder vessel ke mother vessel ini sering diistilahkan sebagai hub port gitu ya. Dan proses lainnya nantilah akan diterangin pada bab 6 aja. Penilaian seluruh kinerja perusahaan termasuk perusahaan pelayaran telah diterbitkan oleh Mr. Dixon di USA. Beliau ahli ekonomi, juga ahli hukum, gitu ya. Telah mengadakan penelitian ke sana kemari, sehingga beliau juga berani menerbitkan bagaimana caranya menilai kinerja sebuah perusahaan itu, termasuk perusahaan pelayaran tentunya. Ya. Jadi yang pertama dilihat dari kualitas, umumnya mengacu pada ISO 9000, ya, bahwa ternyata sesuai ketentuan-ketentuan dalam ISO 9000 terkesan baik, ya berarti baik gitu ya nilainya. Juga sebuah perusahaan perlu ada inovasi, ada pengembangan usaha, ada ide-ide pengembangan usaha. Kalau pada perusahaan pelayaran mungkin rute baru gitu ya, atau jenis angkutan baru ya, ada inovasi, itu berarti dapat dikatakan bernilai baik. Waktu kirim ya tepat tempat, tepat waktu, itulah yang diharapkan. Termasuk kualitasnya juga jangan sampai berubah. Performance history ya artinya sejarah dari kinerjanya. Jangan sampai kinerjanya baik pada saat ini aja. Pada beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun, 2 tahun yang lalu ternyata belum baik. Ya tentu orang yang tahunya dulu ya mengenalnya belum baik perusahaan itu. Nah, yang tahu sekarang aja, itu makanya sebaiknya sejak lama itu sudah berperan baik gitu ya. Penanganan klaim baik, ya, apalagi pada usaha pelayaran, saya bilang tadi ya, daripada muatannya suruh dikembalikan gara-gara rusak, ongkos angkut atau freight-nya aja berapa, maka lebih baik melalui proses klaim saja gitu ya. Dan kalau proses klaim ini ditangani dengan baik, juga dikenal perusahaan itu baik. Price wajar, iyalah, jangan sampai kita tingkat freight-nya juga lebih tinggi dari yang lain, kan dikenal jelek malahan. Technical capability, ya kemampuan teknis tinggi, ya ketika kemampuan kapal-kapalnya, kemampuan stafnya juga dalam menangani muatan, kemampuan bongkar muatnya juga dikenal baik, yaitu berarti baik juga perusahaan. Financial position, ya tentu aja kalau perusahaannya rugi-rugi terus dikenal jelek itu perusahaan itu tentunya ya, makanya harusnya dapat laba ya. Kemudian bentuk neraca dari perusahaannya juga berasio baik ya. Tentu aja laporan keuangannya hendaknya juga WTP, wajar tanpa pengecualian. Jangan tidak wajar, ya berarti dikenal jelek perusahaan itu. Procedural compliance, tentu semua perusahaan itu pasti ada sispro-sispronya. Dan kita juga hendaknya bikinkanlah sispro setiap kegiatan, sehingga lancar jadinya gitu ya. Communication system,
saling informasi yang layak, ya. Itu juga tentu dikenal baik. Reputation and position, cukup terpercaya dan bernama baik. Nah, begitulah seharusnya ya perusahaan pelayaran juga. Banyak memang faktor-faktor yang menentukan bahwa perusahaan itu kinerjanya baik atau tidak. Ya, antara lain juga desire for business katanya. Aspek bisnis yang layak, ya, yang layak deh. Jangan sampai muatan dalam peti kemasnya misalnya yang terdata lain dengan yang sebenarnya gitu ya. Jadi seolah-olah ada penyelundupan, jangan sampai begitu tentunya. Management and organization itu juga harusnya cukup optimal. Artinya optimal itu apa yang direncanakan, pelaksananya juga ya serupa dengan perencanaan. Karena telah dikendalikan. Operating control tentu ada pengendalian operasi ya. Kalau memang pada perusahaan pelayaran umumnya pada tiap 3 bulan itu ada rapat umum pemegang saham sehingga dapat dikendalikan apa-apa yang memang kurang baik gitu. Tiap 3 bulan diperbaiki, 3 bulan perbaiki sehingga pada akhir tahun ya, pada akhir anggaran itu dapat dikenal, dapat dikatakan apa yang dianggarkan tidak begitu jauh berbeda dengan yang dilaksanakannya. Tercapai artinya ya. Maintenance and repair ya tentu aja apalagi di kapal sangat diperlukan maintenance and repair gitu ya. Itu harus dilaksanakan dengan baik juga. Attitude, sikap melayani pelanggan. Nah, itulah yang saya bilang menghadapi shipper atau konsinyii. Bagaimanapun kita perlu hormatlah kepada mereka. Karena kan justru mereka yang memberikan rezeki kepada perusahaan pelayaran itu berkat shipper dan konsinyii itu ya. Impression, mempunyai kesan baik. Jadi jangan hanya pada tahun yang bersangkutan, tapi tahun-tahun sebelumnya juga terkesan baik sehingga dikenal bahwa perusahaan kita itu baik. Sebaliknya kalau hanya tahun ini aja baiknya, tahun sebelumnya kurang baik, kan beberapa orang yang taunya lama mengenalnya tidak baik gitu ya. Packaging ability, ya, kemampuan mengemas barang. Nah, itu juga harus betul-betul dalam pengemasan barang itu yang benar lah gitu ya. Tentu aja yang mengemas itu ya shipper dan konsinyii itu, tapi hendaknya benar. Kalau benar, maka berarti tidak akan ada masalah pada kepabeanan juga. Labor relation record ya, hubungan perburuhan yang baik, apalagi pada bidang shipping, ada yang namanya MLC, Marine Labor Convention. Itu diharapkan dengan adanya Marine Labor Convention ini hubungan perburuhannya baik juga. Prestasi bisnis di masa lalu cukup baik. Ya tadi saya sudah bilang bahwa jangan hanya sekarang aja, tapi dari masa lalu sudah dikenal baik, maka umumnya secara keseluruhan si perempuan ini mengenal kita ini baik kalau sejak dulu sudah baik. Training aids ya tentu ada latihan. Ya di kapal juga umumnya akan ada ya latihan-latihan. Reciprocal arrangement tentu kerjasama yang saling menguntungkan. Saya udah bilang tempoh hari bahwa kalau kita kerjasama dengan pihak lain, jangan hanya mau kita aja yang untung. A dengan B kerjasama misalnya, tapi hanya A aja yang untung, B-nya rugi misalnya, itu namanya meres kalau gitu, bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu saling menguntungkan kedua pihak. Ya. Oke. Demikian juga pengukuran kinerja pada perusahaan pelayaran sudah saya terangkan tempoh hari pada output of logistik. Ya. Itu yang saya bilang kalau kita udah menyelesaikan satu round voyage, kita evaluasi sudah benarkah pada round voyage yang lalu itu. Apa yang kurang benarnya ya tentu segera kita perbaiki gitu ya. Jadi dengan demikian selalu ada perbaikan, insya Allah akan dicapai yang sebagai perusahaan yang baik. Yang
revaluasi antara lain mengenai competitive advantage. Artinya keuntungan dalam berdaya saing. Ya, kalau memang untung dalam berdaya saing berarti dapat muatannya banyak. Tapi kalau dalam berdaya saing rugi-rugi melulu, ya berarti kurang baik perusahaan itu. Ya. Kenapa itu harus diselidiki? Lalu untuk yang the next-nya tentu kita perbaiki itu ya. Tadi makanya saya udah bilang tiap 3 bulan dievaluasi perusahaan pelayaran juga. Lalu perbaiki yang kurang baiknya gitu ya. Kapal malahan tiap satu round voyage yang lalu kita udah tinjau apa yang salahnya, apa yang baiknya. Time and place utility. Lalu itu sudah saya terangkan bahwa sebagai shipping juga hendaknya menganut waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat. Jangan sampai terjadi short overlanded gitu ya. Muatan yang salah bongkar tempatnya itu kan menyebabkan short overlanded gitu ya. Harusnya dibongkar untuk Semarang, taunya terbongkar misalnya di Tanjung Priuk gara-gara salah bayplane-nya gitu ya. Itu kan rugi kalau begitu itu. Tidak menyenangkan bagi si perengkos ini juga. Efficient movement, ya tentu aja dalam setiap pergerakan juga hendaknya diatur agar biayanya efisien. Ya kalau biaya ternyata lebih tinggi dari freight-nya, ya berarti rugi. Ya. Kepemilikan aset. Dalam hal kepemilikan aset, yang dimaksud aset itu bukan hanya kapalnya, tapi juga keuangan perusahaan, ya. Kapal, kekayaan lainnya, kantor, alat-alat kantor, dan lain-lain. Itu perlu dinilai juga, ya. Bahwa harus yang benar kepemilikan, penggunaan asetnya itu. Ya contohnya saya bilang tempo hari. Untuk ke Amerika, kapalnya 13.500. Sedangkan ke Asia Tenggara kok 19.000 DWT. Padahal pemakaian bahan bakarnya hampir sama misalnya. Oleh karena itu maka itu salah. Berarti yang 19.000 DWT harusnya ke Amerika, yang 13.500 itu ke Asia Tenggara. Kalau makin banyak kapasitas kapalnya, makin besar kapasitas kapalnya, berarti makin banyak dapat freight-nya. Ya, kalau dapat freight-nya makin banyak, pemakaian bahan bakar juga makin banyak, ya wajar. Jangan sampai yang kapalnya lebih kecil malahan ke Amerika, padahal ke Amerika lebih jauh, berarti pemakaian bahan bakar lebih banyak. Ya. Anggaran pada perusahaan pelayaran, makanya tadi saya sudah bilang bahwa tiap 3 bulan dievaluasi. Tentu bukan hanya direkturnya atau kepala divisinya yang rapat. Undanglah para kepala cabang dan agen-agen juga. Minta input dari mereka. Dan berdasarkan input-input itu, siapa tahu justru memperbaiki untuk 3 bulan mendatangnya. Gitu ya. Tiap 3 bulan diperbaiki, ya insya Allah berarti pada akhir tahun mungkin apa yang dianggarkan itu bisa kita capai. Gitu ya. Kinerja perusahaan pelayaran juga ada sebenarnya peraturan untuk melihat bahwa perusahaan itu termasuk sehat atau kan kurang sehat atau sehat sekali. Yaitu di SK-kan oleh Kementerian Keuangan, SK nomor 826 tahun 92, yang terakhir membahas tentang rentabilitas. Rentabilitas itu artinya perbandingan antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktifanya. Jadi kalau perusahaan misalnya punya kekayaan 100 miliar, ya, lalu dapat untungnya misalnya 10 miliar,
Kan 10/100 miliar, 10%. Ya berarti sehat tuh. Karena sehat antara 8% sampai 12%. Apalagi kalau lebih dari 12 miliar ya untungnya. Ya wajar lah kalau perusahaan itu dihitungnya miliar-miliar bahkan ratus miliar tadi. Karena harga kapal aja berapa, bayangkan coba ya. Yang lain juga bisa dianggap sebagai acuan likuiditas. Likuiditas itu artinya perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar itu maksudnya uang-uang yang akan diterima dalam 1 tahun itu berapa. Hutang lancar, hutang yang harus dibayar dalam 1 tahun berapa. Itu harus dibandingkan juga, tentu harus lebih besar aktiva lancarnya, uang yang tersedianya untuk membayar hutang yang harus diselesaikan dalam 1 tahun itu ya. Bahkan kalau lebih dari 150%, itu udah dapat dikatakan sehat sekali gitu ya. Sebaliknya kalau punya uangnya hanya sedikit, tapi hutangnya banyak, sehingga kurang dari 100%, ya berarti dianggap kurang sehat, bahkan mungkin tidak sehat. Ya. Ada lagi yaitu solvabilitas. Solvabilitas itu mengukur, membandingkan antara total aset dengan total hutang. Total aset itu punya kekayaan perusahaan berapa, dinilai punya uang berapa, harga kapal jumlahnya berapa, yang harga kapal yang sekarang tapi gitu ya, karena makin tua usia kapal nilainya juga tentu makin merosot. Lalu kekayaan di kantor juga berapa, itu namanya total aset. Total kekayaan itu nilai sekian rupiah. Sebaliknya punya hutang sekian gitu ya misalnya. Kalau tadi saya bilang total asetnya 100 miliar, punya hutangnya misalnya 50 miliar, itu aja udah 200%, ya termasuk masih sehat. Ya. Bahkan kalau lebih dari 200%, sehat sekali katanya. Jangan sampai punya hutangnya lebih besar daripada total kekayaan, itu bukan tidak sehat lagi, sangat tidak sehat. Nah itu antara lain menurut keputusan Menteri Keuangan bahwa perusahaan dapat dinilai sehat atau tidak sehatnya. Ini khusus untuk perusahaan pelayaran ya, ke peraturan Menteri Keuangan yang ini gitu ya. Nah itu makanya supaya kita itu menjadi sehat, perusahaan pelayaran itu menjadi sehat, maka perlu diselenggarakan raker pada akhir tahun itu, rapat kerja. Tadi kan saya bilang tiap 3 bulan, rapat umum pemegang saham. Lalu tiap akhir tahun, berarti sudah bagaimana realisasinya dari yang dianggarkan pada 1 tahun sebelumnya. Sekarang bagaimana? Itu perlu dibicarakan dalam raker, dalam rapat kerja bersama. Tentunya diundanglah para kepala cabang, para agen, para kepala bagian, para kepala divisi, bicarakan itu semuanya. Sehingga berbagai macam input, berbagai macam nasihat dapat didengar pada saat itu. Sehingga kemungkinan akan lebih memperbaiki gitu ya. Memang rapat itu kalau membahas yang kurang baik itu umumnya akan bisa memperbaiki gitu ya. Makanya sebaiknya untuk memutuskan sesuatu juga diadakan rapat dulu. Karena pendapat sendiri, pendapat bosnya belum tentu benar. Tapi kalau ada pendapat dari yang lain-lain, apalagi yang di bawahnya itu justru yang pelaksana-pelaksana, yang tahu benar permasalahan-permasalahan. Makanya harus diundang bawahannya untuk
diminta pendapat-pendapatnya. Baru bosnya memutuskan sesuatu, tapi itu juga minta pertimbangan. Apakah sudah benar keputusannya itu? Minta pertimbangan juga. Itu bos yang baik begitu ya. Jangan mentang-mentang bos paling penguasa, langsung menentukan begini begitu, padahal belum tentu benar ditinjau oleh bawahannya gitu ya. Itu antara lain ya. Nah, kalau ini hanya untuk sekedar diketahui aja. 3 slide berikut ini. Karena ada muatan-muatan yang dilarang untuk diekspor. Tapi ada juga yang dibatasi untuk diekspor. Artinya jangan terlalu banyak jumlahnya. Bahkan impor juga sama. Ada yang dilarang diimpor, ada juga yang dibatasi. Ya. Nah, inilah sebagai contoh-contohnya produk yang dilarang diekspor oleh kita, oleh Indonesia, produk perikanan, arwana, udang galah, produk kehutanan, rotan, kayu diameter lebih dari 30 cm, produk pertambangan, produk perkebunan, produk peternakan, kulit mentah misalnya, kemudian produk industri, ya, barang kuno yang mempunyai nilai budaya, itu juga jelas jangan diekspor. Ada juga yang dibatasi, boleh diekspor tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Misalnya produk peternakan. Saya ingat dulu pada tahun 1969 yang diekspor itu banyak benar sapi kerbau ke Hong Kong gitu ya. Tapi sekarang kan kita lihat sendiri, kalaupun ada ya paling sedikit sekali ya diizinkannya. Produk perkebunan, kelapa sawit itu juga dibatasi. Juga dibatasi produk pertambangan untuk migas mentah, petroleum, parafin, juga pupuk urea. Ya. Juga kita dilarang mengimpor. Misalnya mengimpor udang gitu ya. Juga terbatas jumlahnya untuk mengimpor gula, beras, alkohol, hasil tembakau. Kita ingat zaman dulu waktu saya masih kecil, pabrik gula itu banyak di kita. Karena mudah sekali kita untuk menanam tebu. Sehingga mudah juga berarti untuk bikin gula kalau ada pabrik gulanya. Tapi sekarang anehnya malahan pabrik gula di Kadipaten, di Jatiwangi, kok malahan tidak ada. Dihapus menjadi hanya supermarket gitu ya. Coba kalau begitu barangkali kita tidak usah mengimpor gula. Oke. Kinerja logistik. Ya, itu juga perlu diukur. Karena menurut ahlinya logistik, kinerja logistik itu merupakan cermin kemakmuran bangsa. Pikir-pikir sih iya juga. Hampir semua kegiatan pasti ada logistiknya gitu ya. Makanya logistik sebagai cermin kemakmuran bangsa. Makanya diukur kinerjanya dari 160 negara oleh ahlinya tentunya ya. Ya tentu aja berdasarkan pelayanan baik cukai, infrastruktur, kompetensinya, ketepatan waktunya, ya, dan lain-lain lah. Makanya saya, tapi di sini langsung tidak hanya logistik performance index, tapi doing business daya saing juga saya masukkan sebagai pendataannya. Jadi telah untuk di seluruh dunia gitu ya, yaitu 160 negara. Tapi di sini saya hanya pampangkan untuk di Asia Tenggara aja. Bahwa ceritanya di Asia Tenggara yang termasuk peringkat kelima di dunia itu adalah Singapura.
Malaysia peringkat 32, Indonesia hanya peringkat ke-63 ceritanya itu ya. Tapi masih mendingan, masih lebih tinggi dari Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, ya, Kamboja, Myanmar, Laos, ya. Dalam hal doing business, maksudnya dalam kemudahan berbisnis ini juga dinilai oleh ahli ekonomi dan ahli hukum tadi ya, bahwa Singapura nomor 2, bayangkan di dunia nomor 2 kemudahan berbisnis. Malaysia ke-23, Indonesia ke-91 malahan. Memang dalam berbisnis di kita itu banyak juga ada yang curang-curangnya lah gitu ya, makanya peringkat ke-91. Sehingga dalam berdaya saing, dalam logistik maupun kemudahan berbisnis, Indonesia ini peringkat ke-41. Tapi Singapura di dunia peringkat kedua. Ya. Itulah kalau kita lihat peringkat di dunia, ya. Ya. Bayangkan aja Laos logistik perbankannya peringkat ke-152. Berarti udah hampir terujung itu ya, kan dari 160 negara. Berarti dalam keperingkatan logistik maupun kemudahan berbisnis tadi ada pengaruhnya terhadap pendapatan per kapita atau GNI, Gross National Income. Gross National Income ini artinya pendapatan per kapita, per orang berapa per tahun pendapatannya. Kalau kita lihat Indonesia, sekarang ini 3.440 US dollar, sepertiganya dari Malaysia, bahkan 1/15-nya dari Singapura. Berarti orang Singapura ini kaya tuh, per orang aja pendapatnya dianggap 52.690 US dollar per tahun. Kita hanya 3.440 US dollar per tahun. Tapi anehnya Brunei Darussalam peringkat ke-6. Tapi kenapa pendapatannya mencapai 24.852 US dollar? Karena di Brunei Darussalam ini penduduknya hanya dikit, orangnya dikit, tapi ada pengeboran minyak. Jadi berarti dapat dari minyak banyak. Makanya termasuk kaya-kaya orangnya gitu, walaupun jumlahnya dikit itu di Brunei Darussalam. Tapi kalau dinilai tentang logistik performance index dan doing business-nya, memang hanya peringkat ke-70 dibandingkan Indonesia peringkat ke-63 ya. Oke, itu tentang peringkat dapat Anda baca aja nanti. Nah, juga untuk ukuran pelabuhan, peranan pelabuhan di dunia juga telah ada yang menilai juga. Ya. Jadi 153 dari pelabuhan-pelabuhan di dunia ini, ceritanya ada 10 besar pelabuhan di dunia. Tentu ditinjau dari kegiatannya, banyaknya jumlah muatan keluar masuk pelabuhan, jumlah kapalnya, ya, dan lain-lain. Kalau dilihat katanya yang peringkat nomor 1 di Shanghai, RRC. Ya wajar lah, ya karena di Shanghai penduduknya banyak butuh barang juga banyak yang diekspor. Jadi banyak benar gitu kapal melalui situ juga. Dan umumnya karena banyak maka ditangani supaya lancar gitu ya. Makanya dinilai nomor 1 di dunia. Singapura nomor 3, Rotterdam nomor 4, Hong Kong 9 ya. Nggak ada Indonesia ya. Itu kalau dilihat dari 10 besar aja. Tapi kalau dari 100 besar di dunia, termasuk Indonesia itu lumayan. Tanjung Priuk terutama. Di pelabuhan Tanjung Priuk itu, kalau lihat dari 100 besar di dunia, untuk muatan secara total, itu peringkat ke-94. Ya, memang hampir dekat terujung dari 100 sih, peringkat ke-94. Singapura kedua ya. Tapi kalau dilihat muatan dalam peti kemas melalui Tanjung Priuk itu hebat juga. Merupakan peringkat ke-24
di dunia kegiatan angkutan muatan melalui peti kemas melalui Tanjung Priok ini. Berarti hebatlah kalau peringkat ke-24 ya. Itu dari 100 besar di dunia. Apalagi kalau dibandingkan dengan semuanya. Kan ribuan pelabuhan tentunya di dunia ini gitu ya. Dari 100 pelabuhan, 100 besar pelabuhan di dunia aja, Tanjung Priok merupakan peringkat ke-94. Untuk muatan dalam peti kemas, tapi ya. Kalau untuk muatan umum secara total volume, itu memang kita hanya peringkat ke-94. Nah, itulah kurang lebih gambarannya dari pelabuhan-pelabuhan yang barusan saya terangkan tadi ya. Dan kita udah selesai untuk pertemuan ke-6. Tentu dilanjutkan dengan soal latihan seperti biasanya itu ya. Yang lain-lain juga dilanjutkan dengan soal latihan supaya Anda dapat mempelajari apa yang udah diterangkan itu berdasarkan buku atau berdasarkan electronic book atau berdasarkan PowerPoint. Paling tidak kalau Anda sudah mempelajari dan Anda sudah berusaha menjawab sendiri dari soal latihan pertemuan ke-6 ini, ya paling tidak menjadi acuan lah nanti untuk UAD. Karena saya bilang kan UAD itu diambilnya justru dari soal-soal latihan pertemuan itu. Sebagian gitu tentunya ya. Yaitu hanya 30 soal. Sekian dulu untuk pertemuan ke-6. Sampai jumpa nanti untuk pertemuan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.